Assalamualaikum cuy, ketemu lagi sama Mamang di channel Capruk. By the way, gimana puasa kalian hari ini? Masih aman terkendali? Atau diam-diam melipir ke warteg Mang Ikin pas siang-siang? Kalem, ku Mamang didoain semoga kalian yang berpuasa tamat sampai bedug lebaran tahun depan. Oke, langsung aja kali ini Mamang akan kembali menghibur kalian yang belum tentu terhibur dengan sebuah alur cerita dari film legendaris. Di mana film berjudul Max Payne ini adalah film yang diadaptasi dari sebuah video game. Film yang dirilis di tahun 2008 ini berkisah tentang balas dendam dari seorang detektif diakibatkan keluarganya yang dibantai tanpa ia ketahui penyebab pembantaian tersebut. Diperankan oleh aktor senior sekaligus uaknya Mamang, yakni Mark Wahlberg. Film ini udah pasti Josh Markojos. Ya, daripada kelamaan di awal, langsung aja kalau gitu kita masuk ke alur cerita filmnya cuy. Awal mula film kita dibawa ke sebuah kantor polisi di mana seorang pria bernama Max yang merupakan seorang detektif ditempatkan di bagian pemberkasan kasus yang sulit dipecahkan semenjak istri dan anaknya tewas dibunuh dan salah satu dari pelakunya masih belum ditemukan sampai saat ini. Salah satu petinggi kepolisian kemudian memerintahkan seorang polisi yang baru dipindahkan ke unitnya untuk tidak mengganggu Max yang masih dalam keadaan berduka. Meski pelaku pembantaian keluarganya masih belum ditemukan, Max bersikeras untuk mencari tahu siapa pelakunya seorang diri. Max juga seringkali membuntuti para kriminal di kotanya untuk mencari tahu keterkaitan mereka dengan kasus miliknya. Di sebuah stasiun, Max harus berhadapan dengan sekelompok preman hajatan yang berniat merampok jam tangan miliknya. You a cop or something? What you talking about? You mean to go, Max? Tak mendapatkan informasi berarti dari salah satu preman tersebut, Max kembali menemui seorang kriminal bernama Trevor untuk meminta nama kriminal lainnya yang berkaitan dengan kasus pembantaian keluarganya. Di tengah perbincangan tersebut, seorang wanita bernama Natasha mendatangi Max dan membuat Max tertarik pada salah satu tato yang ada di lengan Ned. Tak lama beberapa orang bersenjata datang mengejar Ned, di mana pimpinan mereka yang bernama Mona memutuskan untuk pergi setelah melihat lencana polisi yang dibawa oleh Max. Tak ingin kehilangan informasi lainnya, Max berusaha kembali mencari Nat di dalam sana. Ia kemudian mendapati sebuah pintu yang mana di dalamnya sedang diadakan pesta narkoboy berwarna mirip jas jus anggur. Saat tengah menoong pintu tersebut, Max dikejutkan dengan seorang pria bernama Jack yang sudah ngejanteng di belakangnya. Ned kemudian muncul dan mengajak Max agar keluar dari sana untuk berbicara empat mata. Nat yang di sini mengira bahwa Max ingin bercocok tanam dengan dirinya, tanpa basa-basi langsung nyosor dan mengunboxing dirinya sendiri di dalam rumah milik Max. Namun sayangnya Max menolak berkah tersebut dan memerintahkan Nat untuk keluar dari rumahnya. Berhasil mendapatkan dompet milik Max, Nat kemudian menelpon salah satu temannya yang bernama Owen untuk meminta kembali narkoboy jas jus yang biasa ia gunakan. Namun, tiba-tiba keesokan harinya Max pun menjalani harinya seperti biasa sampai salah satu rekannya yang bernama Alex mengajaknya untuk melihat sebuah TKP kejahatan yang terjadi tadi malam. Mengendarai sebuah mobil polisi bermerek import, Max dan rekannya tiba di lokasi di mana Nat diserang tadi malam. Nat di sini ditemukan tewas oleh luka tebasan bedog dan alasan Max dibawa ke sana ialah karena Nat memegang dompet milik Max. Tak ingin rekannya itu mendapat masalah akibat penemuan dompet Max di TKP, Alex kemudian meminta kepada Max untuk menceritakan apa yang sebenarnya terjadi. Namun Max menolak karena ia merasa bahwa dirinya tak ada kaitannya dengan kematian Ned dan ia lebih memilih untuk mencari pelaku pembunuh keluarganya. Alex kemudian mulai membuka kembali berkas kasus dari Max yang menewaskan istrinya yang bernama Michelle dan mendapati sebuah petunjuk dari sebuah tato yang dimiliki salah satu pelaku yang tewas. Menyadari hal itu, Alex pun segera melaporkannya kepada Max dan menuju kediaman dari Max. Di tempat lain, berita kematian Nat pun sampai ke telinga Mona yang ternyata merupakan saudari dari Nat.
Ia juga mendapat informasi dari seorang polisi korup bahwa Nat sempat menghubungi pria bernama Owen sebelum dirinya tewas dibacok. Last call was to Owen Green. Merasa ada yang aneh saat tiba di kediamannya, Max mulai masuk dan mendapati bahwa rekannya Alex telah tewas di dalam rumahnya. Dan tiba-tiba Max mendapatkan serangan mendadak dari arah belakangnya yang membuat dirinya harus dilarikan ke rumah sakit setempat menggunakan BPJS kelas 3. Max pun terbangun di sebuah rumah sakit dengan seorang pria bernama Bibi Hensley di sampingnya. Bibi adalah mantan dari polisi yang dulu pernah menjadi rekan dari Max dan kini telah menjadi seorang kepala keamanan di sebuah perusahaan farmasi bernama Aesir. Bibi juga mengatakan bahwa rekannya Alex telah tewas tadi malam. Ia lalu membawa Max ke perusahaannya, di mana di sini Max bertemu dengan wanita tua bernama Nicole yang merupakan pimpinan tertinggi di perusahaan tersebut. Tiba di dalam kantor Bibi, Max pun diberikan pakaian baru dan kembali diperkenalkan dengan pria bernama Joe yang merupakan seorang detektif layaknya Max. Setelahnya Max kemudian mendatangi kediaman rekannya Alex di mana di sana sedang diadakan upacara pemakaman rekannya itu. Namun, istri dari rekannya itu tidak menyambut baik kedatangan Max dan mengira kematian suaminya adalah kesalahan dari Max. Tak lama Max disambut pria bernama Jim yang ingin membawanya untuk diinterogasi secara internal atas kematian dari Nat. Jim di sini ingin mengetahui bagaimana seorang polisi yang ditugaskan sebagai juru arsip bisa terlibat dengan kejahatan jalanan dan berhubungan dengan kriminal seperti Trevor. Tak ingin membuang-buang waktunya di dalam sana, Max memutuskan untuk pergi dan meninggalkan Jim tanpa informasi apapun. Semenjak kematian dari istri dan anaknya, Max lebih sering menyendiri dan menjauh dari rekannya sesama polisi. Itulah yang membuat Max dijauhi oleh setiap rekannya di kesatuannya sendiri. Max pun kemudian memutuskan untuk masuk ke dalam kantor rekannya Alex untuk mencari bukti yang dikatakan Alex di telepon sebelumnya. Make a hole! Back up, goddammit! Make a hole! Malam harinya Max mendatangi kembali Bibi untuk mengatakan temuannya di kantor Alex. Namun, Max yang merasa Bibi tidak akan banyak membantunya akhirnya memutuskan untuk melanjutkannya seorang diri. Di dalam sebuah gang senggol, Max dikejutkan dengan sosok dari Mona yang menodongkan senjata kepadanya. Mengira bahwa Max adalah orang yang telah membunuh adiknya, Mona pun langsung menghajar Max sambil menginterogasinya. Namun, setelah mengetahui bahwa target mereka adalah orang yang sama, Mona akhirnya mau melepaskan Max. Owen's probably the last person who saw her alive. Mereka berdua kemudian mengunjungi sebuah bangunan tempat tinggal dari seorang pecandu yang merupakan teman dari Nat. Pria ini adalah Owen, pria yang mereka cari selama ini. Di dalam sana terlihat Jack juga ternyata telah berada di dalam bangunan tersebut. Sama halnya seperti Nat, Owen di sini juga melihat beberapa sosok bayangan aneh yang mengitari dirinya. Owen? Owen, look at me. Just relax. Suck her up in their wings. Di tempat lainnya diperlihatkan Jack sedang mencekoki seorang pecandu dengan narkoboy jas jus sambil diikat di sebuah kursi. Seperti Owen dan juga Nat, pecandu ini pun melihat bayangan mulai berterbangan ke sana kemari di sekitarnya. Dan tak lama, ia pun tewas dibunuh oleh Jack saat sedang mengenyot tumpahan dari narkoboy itu di atas lantai. Sedangkan Max yang merasa aneh setelah melihat semua orang yang ditemuinya mendadak tewas, kemudian memutuskan untuk mendatangi sebuah tempat tato untuk mencari informasi terkait tato milik para korban. Dari si pemilik warung tato inilah diketahui bahwa tato tersebut adalah tato dari bangsa Valkyrie yang diyakini mampu melindungi nyawa dari si pemilik tato. Setelahnya Mac mengantar Mona untuk menemui seorang pimpinan geng lokal bernama Lincoln. Dari mulut pria ini, diketahui bahwa tato itu adalah tanda yang diberikan si pengecer narkoboy kepada para penggunanya. Mona juga diberitahukan untuk pergi ke sebuah klub di wilayah timur dengan sebutan Ragnarok untuk menemui pria bernama Jack. Tak lupa si Maghrib ini juga meminta Mona untuk menjauhi Max jika tak ingin terkena masalah nantinya. Sedangkan Max sendiri menyelinap ke sebuah bank data milik Aesir untuk mencari tahu dokumen tentang istrinya Michelle. Merasa ada yang aneh dengan logo perusahaan Aesir, ia kembali menemui Bibi di sebuah warkop untuk mencari tahu penanggung jawab dari semua kegiatan perusahaannya. Di sini Bibi memberikan sebuah nama yakni Jason Colvin yang dulunya adalah atasan mereka dan kini bekerja di Aesir.
Bibi kemudian bertemu dengan detektif Jim untuk menceritakan tentang kasus yang menewaskan istri dan juga anak dari Max. Maybe you think that's all you need to know about Max. It started out as a robbery. Never the same. Jason sendiri terlihat menemui Nicole untuk memberikan sebuah dokumen tentang identitas dari Jack. Tujuannya adalah agar Nicole berhati-hati terhadap Jack yang merupakan mantan dari prajurit khusus tersebut. Setibanya di kantornya, Jason telah ditunggu oleh Max yang ingin mencari tahu pelaku dari orang yang telah membunuh anak dan juga istrinya. Sebelum tewas, istrinya ternyata adalah salah satu ilmuwan di perusahaan Aesir dan tengah meneliti sebuah proyek. Max di sini bersikeras ingin mengetahui proyek apa yang dilakukan istrinya itu. Merasa Jason tak mau bekerja sama, Max pun memutuskan untuk membuat sedikit pelajaran kepadanya. Mr. Colvin, are you okay? What did it have to do with Michelle? Nothing. She was just. Talk to somebody about a woman that used to work here. Where are you? Security. Can I speak to Bibi, please? It was a military operation. It drove them insane. Is that what happened to Michelle? Mendapatkan ancaman dari Max, Jason akhirnya mengatakan yang sebenarnya di mana proyek tersebut adalah proyek dari pihak militer yang memungkinkan seseorang bertambah kuat. Namun proyek tersebut gagal karena para kelinci percobaan mereka mengalami halusinasi melihat iblis dan kemudian menjadi gila. Obat itu pun akhirnya dihentikan setelah para korban mengalami kecanduan dan hal itu tidak bisa dikontrol oleh perusahaan mereka. Dan Michelle sebagai salah satu ilmuwan di sana akhirnya harus tewas karena obat yang mereka buat. Jason pun kemudian meminta untuk dilindungi oleh Max karena telah membocorkan rahasia dari perusahaannya. Max pun dengan segera berpura-pura menyandra Jason agar bisa keluar dari dalam sana. Namun, tiba-tiba salah satu polisi yang datang ke lokasi tersebut menembak Jason yang membuatnya tewas seketika. Hurry, please. Merasa ada yang aneh dengan hal tersebut, Jim yang kebetulan berada di sana menghubungi markasnya untuk mencari tahu kesatuan yang diperintahkan ke lokasi tersebut. Namun nyatanya tidak ada permintaan bantuan ke lokasi tersebut. Jim pun akhirnya berhadapan langsung dengan Max yang berusaha kabur dari dalam gedung tersebut. Namun kembali Max berhasil kabur setelah para polisi gadungan itu meledakkan pintu yang ada di hadapan Max. Everybody's gonna get a medal for this. Great. Di tempat lain, Mona yang baru tiba di kantornya melihat ada seseorang yang telah masuk ke dalam sana. Di dalam sana terlihat Max sudah dengan enjoy-nya menonton rekaman dari Aesir yang didapatkan dari Jason sebelumnya. Di dalam CD bajakan itu, Jack selaku salah satu subjek percobaan mengatakan jika dirinya menjadi lebih enjoy dan merasa memiliki sayap setelah menggunakan obat tersebut. Max pun lalu berencana untuk menyerang klub Ragnarok seorang diri di mana di tempat tersebutlah Jack dipastikan akan berada. Mona sempat memperingatkan Max untuk tidak pergi ke tempat itu karena menurutnya itu adalah misi bunuh diri. Forget it, Max. You go there, you die. Yeah, well, that's how it works. Singkat waktu, Max yang telah tiba di klub itu pun langsung dengan gagah berani menerobos masuk dengan menghajar seorang penjaga yang ada di depan pintu masuk. Menyelinap melalui jalan belakang klub tersebut, Max mendapati sejumlah besar obat-obatan Just Juice di dalam sana. Kehadirannya pun tercium oleh penjaga lainnya yang berada di dalam sana dan langsung memberondong peluru ke arah Max. Kembali mencari sosok dari Jack, Max akhirnya bertemu kangen di dalam sebuah ruangan penyiksaan di mana Jack langsung menyerang Max dengan sebuah bedog secara membabi buta. Hampir saja berhasil membunuh Max, Jax akhirnya harus tewas dengan mudah setelah Bibi muncul dan menembaknya di bagian dada. Baby? What are you doing here? Akhirnya diketahui bahwa Bibi adalah salah satu pelaku yang memerintahkan pembunuhan atas keluarga Max dikarenakan istrinya yang sempat membawa kabur salah satu box yang berisikan obat dari proyek tersebut.
Tak ingin ada bukti yang tersisa, Bibi akhirnya memutuskan untuk membunuh Michelle di rumahnya sebelum menyebabkan masalah bagi perusahaan. Ia juga adalah dalang dari peredaran obat Just Juice tersebut di masyarakat dengan menggunakan Jack sebagai pengedar utama. Setelah mengatakan semua hal itu, Bibi berencana membunuh Max dengan menenggelamkannya di sebuah danau, namun kembali Max berhasil lolos. Some boxes from a dead project went missing. I was anew. Grab me some of that rope. Not yet, Max. Jim yang mengetahui ada polisi korup yang berkomplot dengan Aisir, akhirnya membawa teman-temannya di FBI untuk mengamankan para polisi korup tersebut. Tak ingin dirinya terlibat masalah, Bibi dan Joe kemudian memutuskan untuk kabur dari kantor mereka. Tak butuh waktu lama bagi Max, ia pun tiba-tiba datang dan menghabisi satu persatu pasukan yang mengawal Bibi dan juga Joe. Panik akan kemunculan Max di dalam sana, Bibi meminta kepada Nicole untuk mengirimkan sebuah helikopter ke atap gedung bangunan tersebut dan juga memerintahkan Joe untuk memasang bom di seluruh bangunan untuk berjaga-jaga jika Max berhasil lolos dari kejaran anak buah mereka. Sedangkan Max sendiri mulai melihat halusinasi sosok dari iblis yang seringkali dilihat para pecandu sebelum mereka akhirnya tewas. Belum sempat nyawanya dicabut oleh para iblis halusinasi obat Just Juice tersebut, Mona tiba-tiba muncul di sana membantu Max. Mona di sini berusaha menahan para pengawal yang berusaha mengejar Max dan memerintahkan Max untuk fokus mengejar Bibi. Take it. Tak lama Jim pun tiba di lokasi tersebut sambil membawa beberapa personil polisi bersamanya. Di waktu bersamaan, Joe yang sekarat memutuskan untuk meledakkan seluruh gedung di mana Max dan Mona juga masih berada di dalamnya. Max akhirnya tiba di atap gedung yang langsung disambut tembakan oleh Bibi di atas sana. Setelah sedikit perbincangan basa-basi dari Bibi, Max pun akhirnya bisa membalaskan dendamnya selama ini. You want my confession first? Dibanderoli rating 5,3 di situs IMDb-nya, film ini masuk kategori underrated menurut Mamang. Harusnya sih masih ada lanjutan dari film ini, mengingat Nicole selaku otak utamanya masih hidup dan bisnis dari perusahaannya masih berjalan. Tapi udah hampir 15 tahun masih belum keluar juga nih film lanjutannya, entah bakal ada atau enggak jadinya ya. Kalau untuk di video gamenya sendiri, Max Payne ini ada 3 seri, ya kita tunggu aja mudah-mudahan sama kayak di video gamenya. Ya oke cuy, cukup segini dulu review film dari Mamang Capruk. Semoga masih bisa menemani waktu sahur dan berbuka kalian. Dan akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.